Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini semuanya? Apa sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, ayo anak-anak kita, sebelum belajar kita membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sebelum kita memasuki materi kita yang pertama, terlebih dahulu kita ayo sama-sama membaca selawat kepada Nabi kita, yaitu Ya Nabi salam salam alaika, Ya Rasul salam salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatun alaika. Nah, ayo anak-anak, kita memasuki pelajaran kita, yaitu pelajaran kelima, yaitu berjudul Aku Cinta Nabi dan Rasul. Adapun pada pagi hari ini kita mengetahui tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Siapakah anak-anak Nabi Ayub itu? Nah, Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak dan ladangnya luas. Namun Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin, menyantuni yatim piatu, dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana rumahnya dan peternakannya hancur hangus terbakar. Beliau tetap tabah dan sabar. Hari demi hari bertanya, berkurang sehingga jatuh miskin. Walaupun miskin, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengemis. Imannya tidak goyah karena beliau ingat bahwa ketika lahir ke dunia tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan manusia pun kembali karena Allah. Karena imannya kuat, setan pun tidak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Perhatikan firman Allah berikut ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bizzarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya Surah 21 ayat 35. Ketika kaya raya maupun dalam keadaan miskin, Nabi Ayub alaihissalam senantiasa taat kepada Allah dan selalu bersyukur. Bahkan meskipun dalam kemiskinan dan kekurangan, beliau tetap bersedekah. Nabi Ayub alaihissalam yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya, orang-orang yang kaya namun kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lebih pilu juga dialami oleh Nabi penyabar ini. Beliau diuji lagi dengan penyakit kulit yang sulit disembuhkan. Sampai-sampai semua anggota tubuhnya membusuk. Namun beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mulutnya tetap disehatkan, sehingga beliau dapat selalu berzikir kepadanya. Orang-orang yang menjauhi Nabi Ayub alaihissalam bahkan membuangnya.
anak-anaknya pun meninggal dunia, hanya tersisa istrinya saja. Tetapi setan selalu menggoda istri Nabi Ayub alaihissalam, dan ia pun meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam sendirian. Perhatikanlah Quran surah Al-Anbiya ayat 28 berikut ini anak-anak semuanya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu fakasafna ma bihi min dur. Yang artinya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Quran surah Al-Anbiya ayat 84. Nah, anak-anak sekalian, di sini ibu guru menyampaikan bahwa anak-anak harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kaya dan miskin itu adalah ujian. 3. Bersikaplah dermawan kepada siapapun. Keempat, bersikap sabarlah dan mendirikan sholat di manakala kita terkena musibah apapun. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ibu mau mengetahui sampai di mana anak-anak mengetahui tentang kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ibu akan memberikan suatu pertanyaan untuk PR untuk anak-anak di rumah. Yang pertama, 1. Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi. 2. Nabi Ayub alaihissalam mempunyai sifat dermawan. Itu artinya apa? Ketiga, bagaimana sikap Nabi Ayub alaihissalam ketika mendapat musibah? 4. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang kurang mampu? 5. Dari kisah ini, sebutkan sikap ketika kamu berdoa salah, anak-anakku sekalian. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi diri kita semuanya dan dapat kita meniru daripada sifat-sifat Nabi Ayub alaihissalam. Dan ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.